hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat terus ya. Amin. Saya doakan selalu. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi. Tentang apa materinya? Ini dia materi tentang teori, jurnal transaksi, jurnal, posting, dan baca satu. Sebelum saya masuk ke dalam materi tersebut, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, ini nama saya, perkenalkan nama saya Titus Adi Wijanarko. Saya berasal dari prodi S1 Akuntansi. Saya berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung. NIM saya 31402000149. Semester 1. Saya masih semester 1. Ini materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Biasanya di jurnal itu ada yang namanya berada di tempat debit dan dikredit. Apa aja yang pertama di debit? Yaitu ada aset, beban, right. Kemudian yang bertambah di kredit itu ada hutang, modal, pendapatan. Selanjutnya pencatatan ref atau referensi. Ini juga ada di jurnal umum namanya. Digunakan untuk mencatat nomor akun ketika diposting ke akun besar. 5 kelompok akun ada. Yang pertama, satu aktiva atau aset. Contohnya ada kas, piutang, usaha, kelengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, gedung, peralatan, franchise atau merek dagang. Yang kedua, ada kewajiban atau liabilities. Contohnya hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, hutang bank, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, ada ekuitas atau modal. Modal contohnya modal pemilik, modal saham, pref, laba, tahan. Yang keempat ada pendapatan. Contohnya pendapatan usaha, pendapatan sewa. Yang kelima ada beban atau biaya. Contohnya beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban perlengkapan, beban lain atau macam-macam. Ya, selanjutnya itu ada namanya siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada analisis transaksi, yang ketiga ada pencatatan transaksi pada jurnal, yang keempat ada posting buku besar, yang kelima ada penyusunan neraca saldo, yang keenam ada penyusunan jurnal penyesuaian, yang ketujuh penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yang delapan penyusunan laporan keuangan, yang 9 penyusunan jurnal penutup, yang 10 penyusunan neraca saldo setelah penutupan, yang ke-11 yang terakhir adalah penyusunan jurnal pembalik. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya sampai nomor 5 saja, sampai penyusunan neraca saldo. Berikutnya saya akan memberikan contoh transaksi. Di sini ada perusahaan percetakan Legend didirikan oleh Tuan Bishop pada tanggal 1 Mei 2020. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasinya adalah sebagai berikut.
Mei 1, tanggal 1 Mei lah. Tuan Bishop menginvestasikan atau menyerahkan uangnya ke perusahaan sebesar 700.000 yang pada tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar yang pertama Tuan Bishop yang tanggal 1 tanggal 1 Tuan Bishop menginvestasikan uangnya ke perusahaan sebesar 700 juta. Yang kedua yang tanggal 2 Mei dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 15 juta. Tanggal 5 Mei dibeli peralatan kantor sebesar 120 juta dari toko Charles secara tunai. Tanggal 8 Mei diterima kas pendapatan minggu pertama sebesar 300 juta. Tanggal 10 Mei dibayar beban iklan sebesar 10 juta. Tanggal 12 Mei diselesaikan pekerjaan percetakan senilai 125 juta, tetapi uangnya akan diterima beberapa hari kemudian. Tanggal 15 Mei dibeli perlengkapan seharga 10 juta secara tunai. Tanggal 16 Mei menggunakan jasa servis peralatan sebesar 4 juta akan dibayar kemudian. Tanggal 18 Mei diterima pelunasan atau pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan pada tanggal 12 Mei. Tanggal 20 Mei membayar jasa servis peralatan pada transaksi tanggal 16 Mei. Tanggal 22 Mei dibayar telepon listrik dan air sebesar 12 juta. Tanggal 25 Mei Tuan Bishop mengambil uang perusahaan sebesar 200 juta. Ini untuk keperluan pribadinya. Oke. Tuan Bishop mengambil uang perusahaan sebesar 20 juta untuk keperluan pribadi. Tanggal 31 Mei dibayar gaji pegawai sebesar 14 juta. Ya, itu transaksi. Contoh transaksinya. Ya, setelah itu apa aja sih yang harus diperhatikan saat membuat jurnal umum? Di sini saya akan menjelaskan ada 6, bisa dilihat ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada buat kolom tabel. Yang kedua ada catat tanggal setiap transaksinya. Yang ketiga mencatat debit dan kredit. Yang keempat catatlah di bawah perkiraan yang di kredit tersebut catatan singkat tentang transaksi tersebut. Tanggal 5 catatlah tiap-tiap perkiraan yang sudah pasti, debit dan kreditnya secara terpisah dari perkiraan lainnya. Yang keenam, tulis kode perkiraan atau referensi pembukuan atau ref pada setiap akun. Contoh kode perkiraan sebagai berikut: angka 1 untuk kelompok harta, angka 2 untuk kelompok hutang, angka 3 untuk kelompok modal, angka 4 untuk kelompok pendapatan, angka 5 untuk kelompok biaya. Di sini ada namanya perusahaan legend seperti transaksi sebelumnya. Jurnal umum untuk bulan yang berakhir 31 Mei 2020. Nomor 1 tanggal 1 bulan 5 2020. Bulan 5 ya Mei tadi lah. 6 akun. Yang pertama pada transaksi utama ada kas modal, kas masuk di debit 700 juta. Ini kredit, bagian kreditnya. Kas bertambah di debit 700 juta. Modal Bishop
bertambah di kredit 700 juta. Referensinya 100, 301. Nomor 2 ada transaksi pada tanggal 2 Mei 2020. Pada transaksi tersebut nama akunnya sewa dibayar di muka 15 bertambah di debit 15 juta, kas berkurang di kredit 15 juta. Yang ketiga, nomor referensinya 103 untuk sewa dibayar di muka, kas kayak tadi 100. Nomor 3, transaksi pada tanggal 5 Mei 2020. Transaksi tersebut terdapat akun peralatan referensinya 104 bertambah di debit 120 juta, kas referensinya 100 berkurang di kredit 120 juta. Yang keempat ada transaksi pada tanggal 8 Mei 2020. Terdapat akun pada transaksi tersebut kas referensinya 100 bertambah di debit 300 juta, pendapatan usaha 401 referensinya bertambah di kredit 300 juta. Yang kelima ada transaksi pada tanggal 10 Mei 2020. Terdapat akun pada transaksi tersebut beban iklan referensinya 504 bertambah di debit 10 juta, kas referensinya 100 bertambah di kredit 10 juta. Yang keenam, transaksi pada tanggal 12 Mei 2020 piutang usaha referensinya 101 bertambah di debit 125 juta, referensinya 101, pendapatan usaha referensinya 401 bertambah di kredit 125 juta. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 15 Mei 2020. Pelengkapan akunnya di sini, nomor referensinya bisa dilihat di sini 102 perlengkapannya 102 bertambah di debit 10 juta, kas referensi 100 berkurang di kredit 10 juta. Nomor 8 ada transaksi pada tanggal 16 Mei 2020. Dapat akun beban servis peralatan referensi 503 bertambah di debit 4 juta, kas berkurang 4 juta di kredit. Sebentar. Tanggal salah, maaf. Ini hutang usaha. Hutang usaha 4 juta karena dibayar di kemudian hutang usaha ya. Yang selanjutnya nomor 9, transaksi tanggal 18 Mei 2020. Kas referensi 100 bertambah di debit 125 juta, piutang usaha bertambah di kredit berkurang di kredit. Karena tadi kenapa piutang berkurang di kredit pada tanggal 18 Mei? Karena diterima pelunasan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan pada tanggal 12 Mei. Jadi dia mendapat pelunasan dari pada tanggal 12 Mei. Jadi piutangnya berkurang 125 juta.
Ya, tanggal 10 utang usahanya berkurang 4 juta, kasnya berkurang 4 juta. Kenapa utang usaha berkurang di debit? Karena membayar perusahaan yang didirikan Bishop itu membayar jasa peralatan pada transaksi pada tanggal 16 Mei. Jadi dia membayar yang kemarin pada tanggal berapa? Pada tanggal 16 dia tuh melunasi jasa servis yang akan dibayar di kemudian hari, dibayarnya pada tanggal 20 Mei. Jadi utang usahanya berkurang di debit sebesar 4 juta, aset berkurang di kredit sebesar 4 juta. Yang selanjutnya nomor 11, transaksi pada tanggal 22 Mei 2020, beban telepon, air, dan listrik referensinya 502 bertambah di debit 12 juta, kas berkurang di kredit 12 juta. Selanjutnya nomor 12, tanggal transaksinya 25 Mei 2020, akunnya Brand Bishop referensi 302 bertambah di debit 20 juta, kas berkurang di kredit 20 juta. Yang terakhir transaksinya pada tanggal 31 Mei 2020, biaya gaji referensi nomor 1 bertambah di debit 14 juta, kas berkurang di kredit 14 juta. Jadi totalnya debit dan kredit pada jurnal umum balance yaitu 1.459.000.000. Ya, di sini ada langkah-langkah prosedur pembukuan ke buku besar. Yang pertama, buatlah formulir perkiraan. Kedua, tulis nama dan kode perkiraan pada formulir tersebut. Yang ketiga, tulislah tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi bisnis seperti dalam buku jurnal. Yang keempat, tulislah keterangan singkat dari transaksi tersebut sebagai informasi pada kolom keterangan. Yang kelima, catatlah nomor halaman buku jurnal di dalam kolom post ref perkiraan. Yang keenam, catatlah jumlah uang yang ada dalam buku jurnal pada kolom debit atau kredit sesuai dengan yang tertuang pada buku jurnal. Tentukan yang ketujuh, tentukan 1. Yang ke-8, setelah diperoleh jumlah 1 dari masing-masing pikiran, selesailah bekerja posting ini. Ya, ini langkah-langkahnya, jadi perlu diperhatikan untuk membuat jurnal umum. Maksudnya buku besar. Ini semua penting. Jadi sini saya akan beri kunci sedikit ya. Misal debit ketemu debit itu ditambah, kalau kredit ketemu kredit itu ditambah, kalau debit ketemu kredit itu dikurang, kalau kredit ketemu debit itu dikurang. Nah, itu kuncinya di buku besar. Cara penghitungan ke-1. Di sini buku besar yang pertama, kas kode akun 100, tanggal 1 Mei 2020, JU1 atau jurnal umum 1, saya ngomongnya JU1 aja ya. Bertambah di debit 700 juta, saldonya menjadi 700 juta, tanggal 2 Mei 2020, JU1 ini berkurang di kredit 15 juta, saldonya berkurang juga 685 juta. Tanggal 5 Mei 2020, JU1 berkurang di kredit 120 juta, saldo berkurang juga menjadi 565 juta. Tanggal 8 Mei 2020, JU1 bertambah di debit sebesar 300 juta, saldo bertambah menjadi 865 juta. Tanggal 10 Mei 2020, JU1 berkurang di kredit sebesar 10 juta, saldonya berkurang 855 juta.
Tanggal 15 Mei 2020 CU2 berkurang di kredit sebesar 10 juta, saldo berkurang menjadi 845 juta. Tanggal 18 Mei 2020 CU2 bertambah di debit sebesar 125 juta, saldonya bertambah dan menjadi 970 juta. Tanggal 20 Mei 2020 CU2 berkurang di kredit 4 juta, saldonya berkurang menjadi 966 juta. Tanggal 22 Mei CU2 berkurang di kredit 12 juta, saldo berkurang 954 juta. Tanggal 12 Mei CU2 berkurang di kredit sebesar 14 juta, saldo berkurang 940 juta. Tanggal 31 Mei 2020 CU2 berkurang di kredit sebesar 20 juta, saldo berkurang menjadi 920 juta. Itu kas, saldo akhirnya 920 juta. Selanjutnya ada piutang usaha, kode akunnya 101. Tanggal 12 Mei 2020 CU1 bertambah di debit 125 juta, saldo menjadi 105 juta. Tanggal 18 Mei 2020 CU2 berkurang di kredit sebesar 125 juta, saldonya berkurang menjadi 0. Perlengkapan kode akunnya 102. Tanggal 15 Mei 2020 CU2 bertambah di debit sebesar 10 juta, saldo bertambah sebesar 10 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Tanggal 2 Mei 2020 CU1 bertambah di debit sebesar 15 juta, saldo bertambah sebesar 15 juta. Peralatan kode akunnya 103. Peralatan kode akun 104. Tanggal 5 Mei 2020 CU1 bertambah di debit 120 juta, saldo bertambah 120 juta. Hutang usaha tanggal 16 Mei 2020 CU2 bertambah di kredit 4 juta, saldonya menjadi 4 juta. Tanggal 20 Mei 2020 CU2 berkurang di debit, jadi saldonya berkurang 0. Kode akunnya 201 ya. Terus ada modal Bishop. Tanggal 1 Mei 2020 CU1 bertambah di kredit 700 juta, saldo bertambah 700 juta. Kode akun 301. Price Bishop kode akun 302. Tanggal 31 Mei 2020 CU2 bertambah di debit sebesar 20 juta, saldo bertambah 20 juta. Pendapatan usaha kode akun 401. Tanggal 8 Mei 2020 CU1 bertambah di kredit 300 juta, saldo bertambah 300 juta. Tanggal 12 Mei 2020 CU1 bertambah di kredit sebesar 125 juta, saldo bertambah juga menjadi 425 juta. Selanjutnya ada biaya gaji. Kode akun 501. Tanggal 25 Mei 2020 CU2 bertambah di debit 14 juta, saldo bertambah sebesar 14 juta. Biaya listrik, air, telepon. Kode akun 502. Tanggal 22 Mei 2020 CU2 debit 12 bertambah di debit sebesar 12 juta, saldo bertambah sebesar 12 juta. Peralatan kode akun 503. Tanggal 15 Mei 2020 CU2 bertambah di debit sebesar 4 juta, saldo bertambah sebesar 4 juta. Beban iklan
tanggal 10 Mei 2020 CU1 debit 10 bertambah sebesar 10 juta. Saldonya juga bertambah sebesar 10 juta. Ya, setelah melakukan pembuatan buku besar, selanjutnya neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatisasikan oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi, pada akhir bulan, akhir kuartal, atau akhir tahun. Itu biasanya dilakukan. Cara di sini saya akan menjelaskan cara membuat neraca saldo. Ada 5. Yang pertama, ada pada kolom nama akun diisi dengan nomor kode akun. Lalu kolom nama akun diisi dengan nama akun sesuai urutan nomor akun yang tadi di besar. Kemudian kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo debit, dan kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit, yang jangan terbalik. Yang keempat, setelah itu menjumlahkan kolom debit dan kredit. Yang kelima, yang terakhir, membuktikan kesamaan kedua kolom. Jadi nanti debit ditambah kredit ditambah, kolom debit ditambah semua, nanti di kolom kredit juga ditambah semua, nanti hasilnya balance atau enggak. Semoga balance. Ya, di sini ada tabel atau kolom neraca saldo perusahaan Percetaan Legend neraca saldo per 31 Mei. Di sini kolom ini nomor kode akun, kedua nama akun, debit, kredit. Ini harus urut ya, jangan terbalik, sesuai tadi. Harus urut sesuai urut nomor akun, jangan terbalik. Oke. Yang pertama 100 kas. Tadi saldonya 920 juta, pertama di debit. Yang kedua ada 101 piutang usaha yang berkurang bertambah di debit 0. 102 perlengkapan bertambah di debit 10 juta. 103 sewa tidak diminta bertambah di debit 15 juta. Peralatan bertambah di peralatan 104 bertambah di debit 120 juta. 201 yang akun utang usaha berkurang di kredit 0. 301 modal bisop di kredit 700 juta. 302 price bisop debit 20 juta. 401 pendapatan usaha kredit 425 juta. 501 biaya gaji 14 juta di debit. 502 beban listrik, air, dan telepon debit 12 juta. 503 beban peralatan debit 4 juta. 504 beban iklan di debit 10 juta. Jadi totalnya itu yang sudah saya hitung ternyata balance. Intinya ini harus balance ya, kita belum balance. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.